Oke teman-teman, jadi kita langsung saja. Di sini sudah saya beri kode keterangan-keterangan, ada R1, A2, ada B1, ada B2 dan seterusnya ya. Nanti sebentar saya akan ambil video yang lebih jelas untuk tulisan-tulisan ini, keterangan-keterangan ini, biar setelah saya menjelaskan teman-teman bisa lihat kembali ke video yang lebih jelas. Soalnya saya sendiri jadi kesulitan ini. Oke, saya jelaskan dulu. Jadi pertama-tama kita membuat garis tegak lurus. Di sini saya sudah beri kode, ada A1, garis tegak lurus di atas ini. Oke teman-teman. Kemudian kita turunkan 4 cm ke bawah dari garis atas ini, 4 cm ya, 4 cm dari A1 ke A2 ini 4 cm. Oke teman-teman, kemudian kita buat garis tegak lurus. Kemudian setelah itu kita membuat dari tepian kain ini atau kertas pola ini, kita masukkan 5 cm. Kita masukkan 5 cm ini untuk tempat kancingnya ya, untuk lipatan tempat kancingnya. Ini ada 5 cm. Ini saya sudah beri kode B1, ada 5 cm. Oke. Kemudian kita buat garis tegak lurus lagi ke atas, lalu kita tambahkan 1,5 cm dari garis 5 cm ini. Kita masukkan lagi 1,5 cm. Ini garis kancing ya. Ini garis kancing 1,5 cm. Di sini saya juga sudah beri kode B2 1,5 cm. Kita buat garis tegak lurus dari atas ke bawah. Kemudian setelah itu kita buat garis untuk panjang bajunya. Contohnya panjang bajunya 66 cm. Kita ambil dari garis atas ini, lalu kita ukur 66 cm. Di sini contohnya ada di C2, dari C1 ini ke C2 ini adalah panjang baju, panjang bajunya. Kemudian kita buat garis tegak lurus ke samping ya, ke samping dari 60, contohnya 62 atau 66 cm, silakan. Lalu di sini kita tambahkan lagi 4 cm ke bawah untuk free lipatan. Free lipatan bajunya ini saya biasa menggunakan 4 cm. Oke. Dari C2 ke C3 ini kita tambahkan 4 cm. Di sini saya sudah beri keterangan free lipatan 4 cm. Oke. Setelah itu dari C2 C3 kita masuk ke D1. Oke, setelah kita garis, kita turun. Untuk turun dadanya itu hitungannya adalah 1/2. Turun dada itu adalah 1/2 lebar bahu ya teman-teman. Jadi contoh lebar bahunya 44 cm, maka turun dadanya itu adalah 22 cm karena 1/2 lebar bahu. Kita ukurnya dari C1 ke D1 itu setengah lebar bahu. Contohnya 44, maka 22 cm. Kemudian kita buat garis tegak lurus ke D2. Oke teman-teman, ke D2. Jadi patokannya dari C1 garis atas ke D1. Ini untuk turun dada. Kemudian setelah itu kita buat untuk lingkar badannya. Lingkar badannya itu di sini saya menggunakan 26 cm. Contoh saja 26 cm itu kita ambilnya dari D1 ke D2. Itu 26 cm dari garis kancing ini ya, bukan dari garis luar ini. Dari garis kancing ini D1 ke D2 26 cm. Kemudian
garis pinggang juga dari sini ke D3 ini juga 26 cm. Contohnya dari garis pinggul juga 26 cm dari C2 ke D4. Tapi jika teman-teman ingin membuat slim, bisa di pinggang ini kita masukkan kurang lebih 1,5 cm juga boleh, biar supaya lebih slim. Oke teman-teman, setelah itu kita buat garis lurus dari D2 ke D4. Sampai di sini langsung kita masuk ke untuk kerung lehernya ke E1. Ini kerung leher ini kita ambil dari pinggiran sini, dari garis pinggir ini ke sini ke E1 ini kurang lebih 7,5 cm ya. 7,5 cm. Kemudian dari garis ini ke garis E2, titik ini ke garis E2 ke titik E2 ini saya menggunakan 8,5 cm. Ini hasilnya akan berkisar di sekitar 44 sampai 45 cm untuk kerahnya. Oke. E1 ke E2. Jadi ke sini ke samping 7,5 cm, ke bawahnya 8,5 cm. Kemudian kita akan menentukan lebar bahunya. Tadi lebar bahu 44, maka kita ambil dari titik E3 ini ke titik E4 itu setengah lebar bahu. Berarti setengah lebar bahu berarti 22 cm. Kita buat garis tegak lurus dari sini ke sini. Oke. Nah, kemudian setelah kita menentukan titik E1, E2 dan E4, kita tinggal hubungkan. Ini kita menggunakan penggaris yang ini ya, kita menggunakan penggaris ini. Yang ini kita buat lingkaran ini. Oke, teman-teman pasti sudah paham ya. Kemudian kita hubungkan lagi kerung ini dari E4 ke D2. Bisa juga menggunakan penggaris ini. Oke teman-teman. Nah, jika kita sudah hubungkan E4 ke D2 untuk kerungnya, maka bentuk depannya ini sudah jadi. Tinggal hanya kita buat lagi untuk garis kantongnya ini. Biasa saya naikkan 2 cm dari sini. Kemudian untuk panjang kantongnya ini saya menggunakan 12 cm. Oke, 12 cm. Jadi teman-teman, mungkin penjelasan saya ini agak sedikit cepat, tetapi jika teman-teman kurang paham, maka bisa bertanya di kolom komentar, atau juga nanti bisa di screenshot. Ini saya videokan dulu untuk titik-titiknya, tinggal teman-teman bisa cocokkan dengan penjelasan saya supaya bisa lebih untuk memahami ya. Oke teman-teman, ini part satunya. Nanti kita akan buat part 2 nya yang untuk bagian belakang. Bagian belakang, soalnya ini terlalu kepanjangan videonya ini. Oke teman-teman, terima kasih.